Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rustam Simamora. Di video kali ini kita akan membicarakan tentang fungsi kuadrat. Bagaimanakah menggambar sketsa fungsi kuadrat. Topik ini sangat relevan bagi adik-adik yang sedang duduk di SMP dan juga SMA, dan bahkan bagi Anda yang sedang belajar kalkulus atau matematika dasar di universitas atau di perguruan tinggi. Sketsa fungsi kuadrat ini kita butuhkan ketika kita membahas soal-soal matematika dasar, seleksi masuk ke perguruan tinggi, dan juga ketika kita sudah di perguruan tinggi, ketika kita belajar integral luas atau integral volume. Bahkan nanti di kalkulus lanjut ketika kita membicarakan integral lipat untuk menentukan integran dan batas pengintegralan. Oleh karenanya, kita harus bisa membuat sketsa fungsi kuadrat dengan cepat. Bagaimanakah langkah cepatnya? Yang pertama, kita mulai dengan menentukan terbuka kemanakah fungsi kuadratnya. Apakah ke atas atau ke bawah? Itu bisa kita lihat dari koefisien S kuadrat. A. Apabila A positif, maka dia terbuka ke atas. Apabila A negatif, maka dia terbuka ke bawah. Langkah berikutnya adalah menentukan titik potong sumbu X. Dengan cara nolkan Y. Apabila titik potong sumbu X sulit dicari atau tidak bisa dicari, maka carilah titik puncak dan titik potong sumbu Y. Jadi titik puncak dan titik potong sumbu Y tidak serta-merta dicari dari awal. Ini hanya pengganti dari langkah yang kedua. Mencari titik puncak atau XP-YP bisa dicari dengan menggunakan rumus. Untuk XP sama dengan negatif B per 2A. Untuk YP boleh menggunakan rumus negatif diskriminan per 4A. Tapi menggunakan cara itu lama. Jadi untuk mendapatkan YP, substitusi saja XP. Kemudian carilah titik potong sumbu Y dengan cara menolkan X. Selanjutnya kita akan bekerja dengan dua contoh soal. Soal yang pertama, Y sama dengan S kuadrat dikurang S kurang 6, kita akan membuatkan sketsanya. Langkah pertama, periksa koefisien S kuadrat. Tidak ditulis, berarti 1. Itu berarti fungsi kuadratnya terbuka ke atas. Langkah kedua, tentukan titik potong sumbu X. Berarti Y-nya dinolkan. 0 sama dengan S kuadrat dikurang X kurang 6. Difaktorkan menjadi S kurang 3, X tambah 2 sama dengan 0. Kita dapat X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 2. Itu berarti titik potong sumbu X-nya 3,0 dan negatif 2,0. Kita gambar pada koordinat kartesius. Tarik sumbu X dan sumbu Y. Masukkan titik yang kita dapat. Ada negatif 2,0 dan ada 3,0. Misalkan di sini. Buat parabola yang terbuka ke atas sesuai dengan informasi yang kita dapat tadi. Gambar selesai. Periksa koefisien S kuadrat negatif 1. Oleh karena dia negatif 1, negatif, maka dia terbuka ke bawah. Kemudian tentukan titik potong sumbu X, berarti Y-nya dinolkan. Ketika Y-nya dinolkan, kita dapat negatif S kuadrat dikurang 4X tambah 1 sama dengan 0. Atau X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 sama dengan 0. Kita lihat bahwa ini sulit difaktorkan. Oleh karena sulit menentukan titik potong sumbu X, sebagai pengganti kita akan menggunakan titik puncak. XP bisa dicari dengan menggunakan rumus yaitu negatif B per 2A. Apa itu B? Koefisien dari X. Koefisien dari X negatif 4 per 2A. 2A. A itu apa? Koefisien dari X kuadrat negatif 1. Kita dapat positif 4 per negatif 2. Negatif 2. Mendapatkan Y, P bisa dicari dengan menggunakan rumus diskriminan. Tapi menggunakan cara itu lama. Dengan substitusi XP, dia akan dapat. Jadi lebih mudah mencari YP dengan substitusi XP. Tidak usah menggunakan yang diskriminan. Kita dapat negatif 2 kuadrat dikurang 4 kali negatif 2 ditambah 1. Kita dapat 4 tambah 8 tambah 1, kita dapat 5. Artinya titik puncak berada di negatif 2,5. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu Y. Berarti nolkan X-nya. Berarti Y sama dengan negatif 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 tambah 1. Kita dapatkan Y sama dengan 1. Jadi titik potong sumbunya adalah 0,1. Informasi ini sudah cukup untuk menggambar sketsa tadi. Tarik sumbu X dan sumbu Y. Kurvanya akan melalui titik negatif 2,5. Puncaknya negatif 2,5. Dan melalui 0,1. 0,1 misalkan di sini. Negatif 2,5 misalkan di sini. Jadi sketsa grafiknya adalah jadi demikianlah tips dari saya bagaimanakah menggambar fungsi kuadrat dengan cepat.
Jadi tidak perlu dari awal kita terus mencari titik puncak dan titik potong sumbu Y. Itu baru kita lakukan ketika kita kesulitan dalam menentukan titik potong sumbu X. Jadi kalau kita mudah dalam menentukan titik potong sumbu X, maka tidak perlu kita mencari titik puncak atau titik potong sumbu Y, andai kata kita mau cepat dalam membuat sketsa grafik dari fungsi kuadrat. Jadi demikian perjumpaan kita buat kesempatan kali ini. Dukung saya dalam membangun channel saya ini dengan like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih.